Shalom dan selamat malam jemaat kekasih Tuhan. Senang kita diperjumpakan kembali melalui media ini pada malam ini. Kita akan bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat pada malam ini. Karena itu, jemaat kekasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita fokuskan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk semua kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami alami dalam satu hari telah berlalu. Kini Tuhan, kami mau beristirahat pada malam ini, namun sebelumnya itu Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini sungguh menjadi bahagian kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam ini dari Injil Markus pasal 1 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan begini. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang sangat terkenal bahwa ia adalah pemberita Injil yang mempunyai penampilan yang sangat sederhana, tapi dia pemberani. Dengan suara yang sangat lantang, ia menyerukan pertobatan dan mengingatkan kepada semua orang bahwa kerajaan sorga itu sudah dekat. Alkitab mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis disebut sebagai pembuka jalan bagi Kristus. Nah, meski demikian, ia sama sekali tidak merasa diri bahwa dia adalah orang yang penting atau dia adalah orang yang berpengaruh. Bahkan dengan jujur ia mengakui bahwa Kristus lebih berkuasa daripadanya. Atau dengan kata lain, Yohanes Pembaptis ini selalu mengarahkan orang kepada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri. Ketika ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia ini," dalam Yohanes 1 ayat 29. Artinya apa saudara? Artinya bahwa ia menunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya yang harus mereka ikuti, siapa sebenarnya yang mereka harus sembah. Hanya Kristus yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Nah, karena itu saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ini sangat meninggikan Kristus dan meletakkan dirinya jauh di bawah dia dengan berkata bahwa ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Itu dalam Yohanes 3 ayat 30. Bahkan saudara, ia mengakui bahwa untuk membuka tali kasutnya, membuka tali kasut Kristus saja ia tidak layak. Bayangkan saudara, ketika ia sudah mengatakan demikian, ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Mengapa? Karena membuka tali kasut itu saudara adalah sesuatu tugas dari seorang hamba yang paling rendah dan yang paling hina. Nah, dalam hal ini saudara, Yohanes Pembaptis menempatkan dirinya lebih rendah dari seorang hamba yang terendah sekalipun di hadapan Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara, pernyataan Yohanes Pembaptis ini menjadi suatu peringatan, menjadi suatu teguran keras bagi orang percaya, terlebih-lebih bagi kita yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, bahwa sesungguhnya tak ada yang patut dibanggakan dari diri kita selain daripada Kristus. Nah, karena itu saudara, jika saat ini
kita dipercaya untuk melayani Tuhan itu bukan karena kuat dan gagah kita, tidak. Tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, karena anugerahnya. Kita semua ditantang untuk mempunyai kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh seorang Yohanes Pembaptis. Bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menganggap diri paling hebat, paling pintar, paling jago dan sebagainya. Nah, tentu betapa banyak pelayan Tuhan, betapa banyak hamba Tuhan, betapa banyak orang yang percaya pada Tuhan, berapa banyak orang yang melayani Tuhan, yang kadang-kadang membusungkan dada karena merasa diri lebih rohani, lebih hebat, lebih jago, penuh talenta dan karunia, makin dikenal dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Namun pada akhirnya bahwa diri sendirilah yang kemudian ketika kita melakukan semua itu yang dikedepankan. Namun saudara-saudara, melalui perenungan firman Tuhan pada malam ini, mari bersama kita belajar melihat keberadaan kehidupan kita, bahwa kita mau belajar dari firman Tuhan ini bagaimana merendahkan hati, merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan sambil menanti kedatangan Tuhan itu di masa Advent yang kita jalani saat ini. Ingat bahwa Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan membenci terhadap orang yang tinggi hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersyukur bagi Tuhan atas kasih-Nya yang kita alami. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang terus kami nikmati dan alami dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu sesaat Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Di dalamnya kami boleh merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kami belajar bagaimana merendahkan kehidupan dan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang kami tinggikan, dan ajarlah kami untuk senantiasa menjadikan kehidupan kami ini senantiasa mengandalkan Engkau di sepanjang kehidupan kami ini. Bapa di sorga, berkati kami Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami semua, seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi. Berkati dalam berbagai rencana, berkati dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang kami alami Tuhan. Biarlah kami jalani itu di bawah tuntunan kasih dan kuasa Tuhan. Kami doakan jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang senantiasa membuka jalan keluar yang terbaik bagi kami, sehingga kami akan semakin memaknai kehidupan kami ini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami bergumul lebih dari yang tidak kami sanggupi Tuhan. Kami doakan saudara kekasih kami Mama Tirsa yang saat ini Tuhan sedang dalam kondisi yang tidak sehat badan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menopang Mama Tirsa, Tuhan yang akan menolong sehingga waktu-waktu ke depan Tuhan akan kembali sehat, dan kami percaya Tuhan yang akan terus menopang dan menyertainya. Bapa di sorga, kami juga berdoa, mendoakan orang tua kami yang sudah lansia. Kami tidak pernah berhenti untuk berdoa bagi mereka. Biarlah kuasa dan anugerah Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi semua orang tua kami yang sudah lansia. Buat jemaat-Mu yang senantiasa menjalani kehidupan mereka, kami doakan Tuhan tetap beri kekuatan, semangat. Biarlah Tuhan mereka selalu dalam keadaan yang baik. Bapa di sorga, kami mau beristirahat pada malam ini. Tolong sertai kami ya Allah, jaga kami. Biarlah kami boleh beristirahat dalam damai-Mu, dan besok pagi kami boleh bangun menyaksikan hari baru ciptaan-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa,
Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian perenungan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada malam ini. Terima kasih atas kesediaan kita seluruh jemaat. Jadi Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bongi melo lako kita solanasang.